Baiklah, di sini kami kelompok 3 yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Monica Kristiani Syagian, Prodi Manajemen dari kelompok 3. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Faiz Torus, Prodi Manajemen dari kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afri Marzaldo, Prodi Manajemen dari kelompok 3. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yafane Mabulele, Prodi Manajemen dari kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Satria dari Prodi Manajemen dari kelompok 3. Terima kasih. Kami kelompok 3 akan bahas tentang game teori atau teori permainan. Langsung saja ya, Miss. Konflik sudah muncul seiring dengan kemunculan peradaban manusia. Ketika individu atau mulai merasakan tekanan dari individu lain, maka muncullah konflik. Dalam setiap konflik, mereka yang terlibat dalam konflik memiliki dalih dan cara untuk menyelesaikan konflik itu. Ada atau muncul sesuatu di mana keputusan individu lain nantinya mempengaruhi individu yang lainnya. Begitu pula sebaliknya. Nalar akhirnya menjadi alasan dari setiap pemilihan penyelesaian konflik. Dalam suatu dunia usaha sangat kompetitif sifatnya. Salah satu permasalahan yang sangat relevan bagi pihak eksekutif ialah mempelajari atau paling tidak memperkirakan kegiatan atau reaksi dari pihak kompetitor. Seandainya eksekutif dapat melakukan perhitungan guna mengetahui apa yang akan dilakukan oleh pihak lawan terlebih dahulu, maka perencanaan akan menjadi lebih mudah dan efektif, terutama dalam menyusun strategi untuk merebut pasar. Itu misalnya. Teori permainan digunakan untuk mengambil keputusan pada situasi konflik di mana terdapat satu atau lebih pemain atau lawan. Dalam pemain, peserta adalah pesaing. Keuntungan bagi yang satu merupakan kerugian bagi yang lain. Lawan atau pemain memiliki inteligensia yang sama. Setiap pemain mempunyai beberapa strategi untuk saling mengalahkan. Teori yang terkenal dari strategi ini adalah two-person zero-sum game, yaitu permainan dengan dua pemain dengan perolehan kemenangan atau keuntungan bagi salah satu pemain merupakan kehilangan atau kerugian bagi pemain lainnya. Teori permainan pertama kali diperkenalkan oleh John von Neumann. John von Neumann berasal dari Hungarian mathematician. Ciri-ciri teori permainan: semua situasi kompetitif yang mempunyai ciri-ciri atau sifat-sifat berikut dapat disebut sebagai permainan game, yaitu yang pertama, jumlah pemain terbatas. Yang kedua, ada pertentangan kepentingan. Yang ketiga, untuk setiap pemain ada sejumlah kemungkinan tindakan yang terbatas. Yang keempat, aturan permainan untuk mengatur di dalam pemilihan tindakan diketahui oleh setiap pemain. Yang kelima, hasil seluruh kombinasi tindakan yang mungkin dilakukan berupa bilangan yang positif, negatif, atau nol. Tanda negatif merupakan simbol kekalahan. Jadi, begitu permainan sudah selesai, pemain N yang kalah akan membayar kepada pemenang sejumlah yang sudah ditentukan. Nilai ini dinamakan payoff. Klasifikasi game. Klasifikasi game teori dapat dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, jumlah pemain yang terdiri dari dua. Yang pertama, permainan 2 orang. Yang kedua, permainan N orang. Selanjutnya, kalau kita lihat dari nilai permainan, ada 2 juga. Yang pertama, permainan jumlah 0 atau zero sum game. Yang kedua, permainan jumlah bukan 0. Yang ketiga, strategi permainan. Ada 2 juga, strategi permainan murni dan strategi permainan campuran.
Strategi murni. Pemecahan optimal dapat dikatakan dicapai jika tidak ada satupun pemain memperoleh manfaat dari perubahan strateginya. Dalam kasus ini, permainan tersebut stabil. Sebelum kita masuk ke pembahasan contoh soal, dua pemain A dan pemain B yang memproduksi roti mengakolasikan dana guna kegiatan promosi dalam rangka berebut pasar, khususnya kegiatan periklanan. Ada 3 alternatif bagi pemain A dan B untuk dipilih, yaitu 1. Tidak pasang iklan, 2. Pasang iklan secukup-cukupnya, 3. Pasang iklan besar-besaran. Matriks berikut menggambarkan matriks payoff. Pemain A menunjukkan besarnya market share yang bisa dicapai dalam persentase. Di sini bisa kita lihat player A dan player B sudah menyediakan strategi. Sebanyak masing-masing ada 3. Player A ada A1, A2, A3, dan player B ada B1, B2, dan B3. Ini kotak yang merah muda ini adalah angka payoff atau nilai hasil. Kemudian kita masuk ke pembahasan ya, strategi atau maximax dan minimax. Di sini kita tambah tabel lagi ya, yaitu tabel min baris dan max kolom. Baik, yang A, player A. Player A, di sini kita bisa mencari nilai terkecil. Kita di sini mencari nilai terkecil A1, A2, dan A3. A1, 8, 2, dan 4. Mana yang terkecilnya? Ya, 2. A2 yang terkecil dari 6, 5, dan 18. Yang terkecil adalah 5. A3, 7, 3, dan 10. Yang terkecil adalah 3. Ini dia, setelah kita mencari nilai terkecil dari A1, A2, dan A3, kita mendapatkan 2, 5, dan 3. Dari antara ini, kita mencari angka yang paling besarnya. Angka yang paling besarnya adalah 5. Oke, 5. Setelah itu kita mencari player B. Player B kita mencari nilai yang terbesar. Dari B1, B2, dan B3. Dari B1, 8, 6, dan 7 yang terbesar adalah 8. Dari B2, 2, 5, dan 7 adalah 5. Dari B3, 4, 18, dan 10 adalah 18. Setelah kita mencari nilai terbesar dari player B, kita mendapatkan 8, 5, dan 18. Setelah itu kita mencari nilai terkecil dari player B. Yang terkecil dari 8, 5, dan 18 berapa? 5. Yang paling kecil dari mereka adalah 5. Ketika maximax dan minimax itu sama angkanya, maka itu artinya adalah mendapatkan titik poin atau saddle point. Maximin sama dengan minimax sama dengan 5. Baiklah, kesimpulannya. Dengan menggunakan strategi murni, pemain A dan pemain B sama-sama melakukan strategi atau pemasangan iklan secukupnya dengan nilai permainan yang didapat adalah sebesar 5. Baiklah, sekian hasil dari pembahasan kami kelompok 3. Terima kasih.